Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Sudin Barakata. Kali ini kita akan membahas fungsi setiap ruangan dan bentuk dari bangunan Rumah Gadang Sumatera Barat. Siapa sih yang nggak tahu rumah adat Minangkabau yang satu ini? Rumah adat Sumatera Barat ini merupakan salah satu rumah tradisional yang paling terkenal di Indonesia dan bahkan hingga mancanegara. Bentuknya yang megah, unik, dan penuh dengan simbol budaya menjadikan Rumah Gadang sebagai salah satu sumber kebanggaan budaya Indonesia. Rumah Gadang yang juga memiliki sebutan Rumah Bagonjong ini dibangun dengan unsur kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Lalu, apa saja kira-kira unsur yang terkandung di dalam Rumah Gadang ini? Mari kita simak video ini hingga habis agar dapat menambah wawasan kita terkait Rumah Gadang Sumatera Barat. Bangunan ini biasanya dibangun di atas bidang tanah milik keluarga induk dari suku atau kelompok tertentu dan diturunkan secara turun-temurun dan hanya dimiliki serta diwariskan kepada perempuan kelompok tersebut. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, pewarisan nilai adat, dan juga merupakan representasi budaya matrilineal. Rumah Gadang sangat dimuliakan karena dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat. Statusnya yang begitu tinggi ini pun melahirkan berbagai tata krama, seperti harus mencuci kaki sebelum naik ke atasnya. Jadi jangan sembarangan masuk ya saat Anda berkunjung nantinya. Apa yang terbayang pertama kali oleh sobat sekalian jika ditanya mengenai bentuk bangunan ini? Pastinya atap yang runcing dan bertumpukan. Atap ini disebut dengan atap gonjong. Bentuknya sendiri juga diibaratkan sebagai bentuk kapal, kecil di bawah dan besar di atas. Bentuk atapnya juga mempunyai lengkungan ke atas, kurang lebih setengah lingkaran. Bentuk ini disebut menyerupai tanduk kerbau dengan jumlah lengkung 4 atau 6 dengan satu lengkungan ke arah depan. Bentuk gonjong yang runcing diibaratkan sebagai harapan untuk mencapai Tuhan. Atap ini juga berfungsi untuk menahan curah hujan sehingga tidak membebani bangunan di bawahnya. Bentuk rumahnya sendiri berbentuk segi empat tidak simetris dan memiliki desain yang sedikit miring keluar. Bentuknya yang tidak tegak lurus ini ternyata dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah Minangkabau yang dominan dengan dataran tinggi dan rendah, sehingga rentan terhadap bencana alam seperti gempa. Bentuk ini membuat Rumah Gadang tetap stabil saat menerima guncangan gempa bumi hingga kekuatan 8 skala Richter. Rumah ini bertopang pada tiang kayu yang bertumpuk di atas batu datar yang kuat dan lebar. Ketinggian tiang yang bisa mencapai hingga 2 meter dimaksudkan untuk melindungi para penghuninya dari serangan binatang buas pada zaman dahulunya. Dinding atau dinding dari rumah ini dibuat dari bahan papan di bagian depan dan bahan bambu di bagian belakangnya yang secara tradisional terbuat dari potongan ayaman bambu. Papan dinding dipasang vertikal dengan ukiran. Ukiran-ukiran ini merupakan simbolisasi dari alam. Untuk bagian belakang dari papan bambu melambangkan kekuatan dan utilitas dari masyarakat Minangkabau yang terbentuk hanya jika setiap orang tergabung ke dalam bagian masyarakat yang lebih besar dan tidak berdiri sendiri. Rumah Gadang menganut sistem matrilineal, maka jumlah kamar yang juga ditentukan dari banyaknya jumlah perempuan yang menghuninya. Setiap wanita yang sudah menikah akan memiliki kamar sendiri, sedangkan para gadis akan disatukan di dalam sebuah kamar di bagian ujung.
Untuk wanita lanjut usia dan anak-anak akan tidur di kamar yang berdekatan dengan dapur. Nah, apa saja ruangan yang ada di dalamnya? Rumah gadang terbagi menjadi lanjar dan ruang lepas. Pembagiannya ditentukan dari arah banjar tiang, yaitu tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandakan lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandakan ruang. Jumlah lanjar umumnya berjumlah ganjil antara 3-11 ruang, sedangkan untuk ruang lepas tidak ditentukan jumlahnya dan bergantung dari luas rumah tersebut. Di bagian depan rumah gadang ini juga biasanya terdapat 2 buah lumbung padi atau yang disebut dengan rangkiang untuk menyimpan beras atau padi sisa hasil panen. Selain itu terdapat pula ruang anjuang, tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat. Tidak hanya megah, ternyata arsitektur rumah gadang juga memiliki banyak arti, fungsi, serta keindahan tradisional yang harus kita jaga bersama. Keren ya para sobat Sudin sekalian.